pembukaan yang buka atas asuh Ketua Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 4 Tulikuk Tiang Buka. Om Swastiastu. Bapak Ibu, sareng sami dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan doa. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mungkin acara selanjutnya doa. Bapak Ibu guru sareng sami ngiring kita nunasice dan berdoa ring sesuanan Ida Sang Yang Widiwasa SD Negeri 4 Tulikuk manifestasi Betara Dewi Saraswati nggih. Baris menundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk kembali. Yang ketiga, sampun kita lewatkan. Mungkin yang acara berikutnya adalah sambutan. Keempat, Bapak Ibu yang mohon izin yang Diki selaku Kasda SD Negeri 4 Tulikuk, diseminasi budaya positif dilakukan dengan tujuan yaitu melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf di SD Negeri 4 Tulikuk yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dalam rangka kegiatan program pendidikan guru penggerak Provinsi Bali. Kebetulan yang sendiri. Kemudian yang kedua adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 4 Tulikuk. Hal ini dilakukan wajib Bapak Ibu karena sebagai bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak itu sendiri. Oke? Mungkin Mika mantan sambutan dari Tiang. Kita lanjutkan ke acara berikutnya Bapak Ibu nggih. Ice breaking. Ucapkan 5 kali kalimat di bawah ini dengan cepat. Bapak Ibu. Kita mulai. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ya, 1, 2, 3. Kelapa diparut, kelapa digaruk. 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 Kelapanya digaruk. Kepala. Kelapa. Nah, kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan mantan. Ada kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mulai untuk diseminasi, sama juga ketika kita mengajar di kelas ada kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti atau mungkin ada yang sudah membaca materi yang Tiang share bagikan. Kenapa kita harus membentuk, merumuskan kesepakatan kelas supaya ada yang tahu Pak Ibu ya? Kelas itu menjadi fokus, aktif, dan tercapai tujuan pembelajaran. Jadi ketika nanti di kelas, kalau Bapak Ibu menemukan anak didik yang
mungkin kurang fokus, tidak mau mengerjakan tugas atau ribut ketika kita sedang belajar, mungkin di awal pembelajaran Bapak Ibu kurang mengadakan kesepakatan kelas. Oleh karena itu sekarang pembelajarannya dituntut kesepakatan kelas. Siapakah yang membuat kesepakatan kelas? Kita Bapak Ibu, kita semua, guru dan peserta didik. Nah, ini materinya sangat padat sebenarnya Bapak Ibu, tapi kita buat sesimpel mungkin, yang penting mengena. Sedikit tapi nanti kita bisa praktekkan dan mengena. Yang pertama pengertian budaya positif, kedua teori kontrol itu apa, dan kita mengenal kebutuhan dasar manusia bagaimana, yang nantinya akan berpengaruh kepada kebutuhan dasar peserta didik. Kita akan mengetahui di materi sudah share ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa, keyakinan kelas itu yang bagaimana, dan 3 motivasi perilaku manusia itu bagaimana, apakah bentuk apresiasi nanti termasuk di dalamnya, kemudian 5 posisi kontrol guru bagaimana. Kita masuk ke bagian posisi kontrol yang mana di antara kelima, dan yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti kita akan bermain peran Bapak Ibu. Berperan di sini ya. Praktek. Lanjut Bu ya Kak. Seperti biasa Bapak Ibu nih, ada free test. Nah, free testnya yang tampilkan berupa gambar. Tolong diamati Bapak Ibu. Sira yang ingin menjawab, ini gambar apa Bapak Ibu? Monggo, harus aktif mic-nya di sana. Jangan takut salah. Tidak ada yang salah gitu Bapak Ibu. Berpendapat itu bebas. Kita kurikulum merdeka bebas. Menurut pendapat yang sendiri nih, orang yang di sebelah yang menanam pohon itu seseorang yang menanam kebaikan, ya, kebaikan mungkin tumbuhnya atau hasilnya akan baik. Kalau yang di sebelah, ini orang tua nih, ada pohon yang berlubang, mungkin nih orang yang istilahnya menggali sesuatu tapi tidak tercapai apa yang diinginkan gitu. Ini pendapat yang seksama. Ini terima kasih, berikan tepuk tangan. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih waktunya nih, yang akan mencoba memberikan pendapat tentang gambar di depan. Menurut Tiang itu ada gambar pohon kecil. Pohon kecil itu yang baru ditanam, yang memerlukan bimbingan atau bantuan itu untuk supaya tumbuh dengan bagus ya. Ya, ada seorang bapak-bapak yang memberikan bantuan itu nih. Nah, nanti pohonnya yang di sebelah kanan itu setelah dia tua, bapak-bapak tadi itu, dia memerlukan tongkat ya. Kalau dia sudah berumur itu kan sudah renta Nah, dia memerlukan bantuan tongkat. Ya, akhirnya Tuhan yang memberikan bantuan tongkat kayu gitu dari batang kayu dan ya, jadi saling membutuhkan, saling membantu gitu sekian, terima kasih. Ada yang salah Bapak Ibu bebas berpendapat. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya ini seperti filosofi dalam kehidupan. Gambar yang sebelumnya adalah manusia ini saya anggap sebagai seorang guru. Tumbuhan ini adalah seorang siswa, di mana siswa pasti akan memerlukan bimbingan, bagikan benih yang masih kecil harus dibimbing, dirawat sehingga setelah besar seperti gambar yang di sampingnya akan membantu kita di kemudian hari. Inilah hasil dari seorang guru, bukan sekarang akan kita nikmati, tapi 20 atau 30 tahun mendatang. Ketika kita melihat anak-anak kita telah berhasil menjadi apa di kemudian hari nanti. Mungkin seperti itu.
Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Menurut Tiang, yang gambar yang ke-1 itu kan ada tumbuhan, sama kayak tadi itu kita anak-anak kita memberi pelajaran di dalam kelas, kan lama kelamaan anak-anak itu apa yang kita berikan dia bisa. Nanti kalau kita yang membutuhkan bantuan kepada anak, pasti anaknya akan membutuhkan kita. Itu gambar yang kedua. Terima kasih. Di sini Materi. Nah, ini dia budaya positif. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang sudah membacanya. Jadi budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang, memiliki kepribadian yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini secara kesimpulannya Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu luas sekali. Kita lanjut, gimana sih disiplin positif? Budaya positif itu tadi lahir dari disiplin positif. Bapak Ibu jika ingin sesuatu pasti akan menempa dirinya menjadi disiplin terhadap dirinya, bahkan keras terhadap dirinya. Misalnya Bapak Ibu punya cita-cita, saya ingin membeli sesuatu, jadi Bapak Ibu mungkin menempanya akan menyisihkan uang jajannya dengan disiplin, ya kan, agar bisa menabung dan membeli sesuatu sesuai cita-cita. Atau sebaliknya, bagaimana seorang murid punya cita-cita agar dia bisa pandai atau pintar, jadi dia sedikit demi sedikit akan secara disiplin belajar, kan begitu ya. Contoh kecil dari perkalian, anak kelas 1, 2, dan 3 mungkin susah sekali menghafal perkalian. Kalau kita latih dengan disiplin, tempaan secara terus menerus, otomatis dia akan menjadi apa yang dia inginkan. Nah, di sini ada cobalah buka Bapak Ibu. Cari pasangan masing-masing ini. Cobalah buka. Kepalkan kedua tangan Bapak Ibu, sebelum dikepal tolong diisi dengan benda. Jangan sampai temannya tahu. Nah, cari pasangannya nih. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, mungkin Bu Ted bisa dibantu baca, Bu Ted. Terima kasih atas waktunya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, terima kasih Bu Cici sudah membaca. Sekarang Terima silakan kasih. yang mau menjadi A, siapa yang jadi B, Sire. Berpasang-pasangan Bapak Ibu, berpasang-pasangan. Ada yang berhasil merayu? Ada yang berhasil merayu. Belum. Oke. Coba yang kasih 1 menit aja. Gimana Bu Yeka? Bisa merayu Bu Ibu? Bisa. Nggak bisa. Pak Eri nggak bisa. Bu Dia Tak bisa. nggak bisa. Bu Bisa. Bisa. Yang. Oh, dik-dik. Dik-dik, inggih. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Sudah? Diri kita Dia? sendiri. Diri sendiri. Bu Ade?
Siapa? Siapa yang memegang kendali? Kita Diri sendiri. Setuju diri sendiri? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya, mungkin Bu Dia dibantu baca. Disiplin positif, cobalah buka kesimpulan. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian kita, tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita, untuk membuka kepalan tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Masing-masing. Oke, Suksmo Wangsu, terima kasih. Jadi yang memegang kendali atau kontrol adalah diri sendiri, kita sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol yang diutarakan oleh Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya. Jadi, kita sebagai seorang guru, ilusinya bahwa kita bisa mengontrol murid. Benar, tapi tidak, Bapak Ibu? Padahal itu ilusi. Kedua, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi seolah-olah kalau kita memberi penguatan positif dan efektif kepada murid itu bisa bermanfaat, bisa mengontrol murid. Ilusi juga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter biasanya. Kita biasanya kalau ada murid yang melakukan suatu kesalahan, kita menuding mereka, menuduh seolah-olah mereka bersalah, dan itu akan menguatkan karakter. Ya, biasanya seperti itu. Dan ilusi yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar tapi tidak, Bapak Ibu? Kita sebagai seorang dewasa biasanya kita suka sekali memaksakan hak kita kepada yang lebih muda atau anak didik kita. Itu adalah ilusi kontrol sebenarnya, Bapak Ibu. Sedangkan teori kontrol ini yang kita tadi dengan ilustrasi genggaman mengepal tangan, bahwa yang bisa mengendalikan diri dan mengontrol sebenarnya adalah diri sendiri. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang teater dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk untuk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif
dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Kira-kira nanti Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu di materi 2 apa nggih? Dari video tadi sudah disimak. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. kasih sayang dan rasa diterima, Kesenangan, ya, kebebasan. ini. Nah, itu dia. Terima kasih Bu Ade. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu, ya, itu yang utama memang karena survival kita hidup bisa hidup karena atas dasar bertahan. Jadi ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Jika Bapak Ibu bisa menganalisis kebutuhan dasar dari murid-murid, maka kita akan tahu bagaimana mengarahkan murid untuk bisa dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru bukan sumber solusi terhadap permasalahan, tetapi menuntun peserta didik untuk dirinya agar bisa mencari menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi tugas kita hanya menuntun, bukan mencarikan solusi, Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita kan di sekolah kita banyak sekali murid yang bermasalah. Jadi ada yang mungkin suka menangis, suka mengejek, kemudian suka berantem, suka buat masalah. Ada yang kenyik gitu ya, dikit-dikit ngelapor. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau yang anak suka mengejek itu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi dari si anak tersebut? Apakah penguasaan? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Apakah kesenangan? Apakah kebebasan? Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, Ini. itu yang paling. Mungkin itu nih. Ya. Setuju kasih sayang. Berarti karena anak itu mungkin kurang kasih sayang di dalam keluarganya dan dia mencari perhatian dari temannya agar dia bisa diterima, jadi dia mencari perhatian dengan mengejek. Terus kalau ada ada murid kita yang suka males dan melawan guru, kalau disuruh di kelas gitu nggak mau buat tugas, bahkan melawan, berani-berani melawan. Jadi kebutuhan dasar apa kira-kira Bapak Ibu yang kebebasan? Jadi seolah-olah dia ingin menguasai Bapak Ibu guru, ya. Penguasaan apa kebebasan? Penguasaan. Seolah-olah misalnya si Mudiang berarti dia merasa hebat menguasai gurunya. Berarti penguasaan ya. Bukan kebebasan ya. Tidak dimarah oleh guru kalau sing EPS. Berarti kalau gurunya sudah nggak marah, berarti seolah-olah si anak bisa menguasai guru. Enten, berarti kebutuhan dasar atas penguasaan. Kemudian ada anak di dalam kelas kita sedang serius, tetapi anak itu tiba-tiba dia keluar kelas dan mungkin dia seolah-olah dia buat huru hara, tapi dia merasa senang. Pak, permisi, Bu, permisi. Mau kemana? Mau kencing. Lagi sudah duduk. Pak, permisi, Bu, permisi. Mau kemana? Mau ke ke koperasi beli. Pak, ya mau permisi. Kenapa? Mau cuci tangan, mau mesugi, mau ke kantin beli minum, Bu, haus. Jadi apa? Kebutuhan dasar atas kebebasan. Jadi anak itu kurang menginginkan kebebasan. Kebebasan apa kesenangan? Kebebasan. Nah, ketika kasus anak mungkin di kelas sedang dia bermain, bercanda, ajak teman, saking rasa senangnya dia tidak sengaja mengganggu yang lain sehingga terjadi berantem. Berarti kebutuhan dasar apa nih Bapak Ibu? Ada di kelas sedang
pokoknya bercanda dia, ngai gambar-gambaran yang jorok, dia saling pokoknya saling lempar kertas dengan temannya. Nah, teman yang lain tersinggung dan akhirnya marah, akhirnya berantem. Jadi apa? Kebutuhan apa nih Kak? Kesenangan ya. Ya, oleh yang rasa senangnya jadinya dia tidak mengindahkan orang lain. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu kita tanamkan Bapak Ibu? Lanjut Bu Eka. Di nilai-nilai universal itu di materi 2.1 ada, kalau profil Pancasila ada 6 dimensi: beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau yang menurut IBO Primary Years program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu silakan dibaca nanti di materinya. Kemudian ada petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, ada lurus hati, dapat dipercaya, hormat, santun, dermawan, dan mungkin peduli, keberanian, usaha, luas, tanggung jawab, persahabatan, berinisiatif, dan lain sebagainya. Di materi berikutnya. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semua di tengah. Oke, Taris Bapak Ibu berdiri. Kita speaking dulu. Ya, pegang bahu temannya, pegang bahu teman. Nah, begini. Rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan. Pegang bahu temannya gini deh. Coba. Rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan, hujan baru, hujan baru, hujan baru, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir. Hujan uang sekarang penduduk ini. Hujan uang. Turun dari atas, dari atas ke bawah. Hujan uang. Hujan uang. Hujan uang. Hujan uang. Hujan uang. Hujan uang. Balik sekarang selatan. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir. Hujan uang, hujan uang, hujan uang, hujan uang. Oke. Nah, sekarang materi berikutnya mewujudkan sikap disiplin. Yang berikutnya mewujudkan sikap disiplin. Nah, silakan dibaca Bapak Ibu bersama-sama. Nah, ini di papan 1, 2, 3. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan dunia merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi ekstra. Karena jika berasal dari motivasi eksternal sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut bukan dari diri sendiri akan bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih. Di materi 2.2 itu ada motivasi. Bapak Ibu. Nanti Ibu akan kasih nilai kamu 100.
ya kan? Suka. Atau silakan kerjakan anak-anak, nanti anak-anak bisa biar lulus dengan nilai yang baik, nanti akan dapat hadiah. Nah, kira-kira itu motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal ya, dari luar diri. Nah, motivasi eksternal dari luar diri ini dia akan sifatnya sementara, karena dia akan ketergantungan. Ah, Bapak Ibu, kadang dia bertanya kan, anak-anak silakan kerjain, apa man Bu, Pak? Dia nuntut ya kan? Dia nuntut karena biasa kita memberi. Jadi dia terikat dengan apa penghargaan dan pemberian dari kita. Nah, kira-kira Niko cocok ngapitan Bapak Ibu. Dan kemudian kita gini menyuruh anak-anak, anak-anak silakan bersihkan WC. Nanti kamu tidak ibu kasih masuk kelas. Atau anak-anak, nanti kalau kamu tidak kerjakan tugas ini nanti akan ibu hukum. Kamu ini tulisannya bagaimana? Kalau tidak benar nanti Bapak akan kasih hukuman. Oh baik-baik Pak, terima kasih, maaf. Dia akan baik sementara itu tulisan dia, tapi karena dia merasa takut akan hukuman. Itu internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Sifatnya sementara. Kalau tidak tongosin, ditungguin kita, dia akan mengulang, benar ya? Nah, jadi harus ditungguin. Sekarang bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid internal, Bapak Ibu, dengan nilai-nilai keyakinan, kebajikan universal tadi. Contoh, misalnya, untuk menemukan nilai-nilai positif dalam dirinya, anak-anak terlambat datang, kira-kira apa masalahnya? Kan gitu. Mungkin ibu bisa bantu. Jadi semua masalah ada alasan, dan kita semua pasti melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Jadi kita toleran. Jadi kita berusaha untuk menemukan nilai-nilai keyakinan yang ada dalam dirinya, kebajikan. Oh Bu, yang begadang membantu ibu buat jajan misalnya, hingga saya bangunnya tengah hari, susah sekali saya bangun pagi jadinya Bu. Oh begitu. Nah kira-kira untuk berikutnya bagaimana nak? Bisa berusaha gini? Oh iya Bu, saya akan berusaha. Jadi bagaimana kamu akan mengaturnya? Baik Bu, saya mungkin akan membantu ibu dengan mengatur jam. Kan begitu dia akan menemukan nilai-nilai dalam dirinya, menemukan solusi jawaban dalam dirinya. Jadi nilai-nilai apa nak yang belum anak-anak tunjukkan? Atau nilai-nilai kebajikan apa yang sudah anak-anak tunjukkan? Bu, nilai kebajikan saya sudah membantu ibu, orang tua saya untuk bekerja. Terus yang belum ditunjukkan yang apa? Mungkin saya kurang disiplin ibu, membagi waktu sehingga saya sangat lelah. Nah, jadi seorang murid itu dia ada di dalam dirinya keluar jawaban. Dia berpikir sendiri, sadar, jadi mencari. Disinilah tugas kita Bapak Ibu. Kita bukan sebagai pemberi solusi, tapi menuntun si anak, memberikan bagaimana dia mampu menjawab permasalahannya sendiri. Contoh yang suka mengejek, mungkin Bapak Ibu nanti bisa buat seperti itu. Kita temukan kebutuhan dasarnya, lalu kita bisa mencari apa kira-kira nilai positif yang ada pada anak itu bisa dikembangkan dan yang belum diwujudkan. Mungkin kurang saling menghargai, saling menghormati. Mungkin karena harga dirinya ya kan, orang dia mengejek orang tua saya Bu, saya juga jadinya mengejek pulang kan gitu. Dia membela diri. Jadi itu nilai-nilai kebaikan dalam keluarga Bu, misalnya. Baik, ibu akan penuhi itu. Kamu membela nama keluargamu karena disebut-sebut oleh orang lain. Jadi apa yang belum ditunjukkan? Berarti mungkin saling menghormati Bu, saling menghargai. Baik, seperti itu contohnya. Jadi kita berusaha belajar menggunakan kalimat positif dan menemukan hal-hal positif yang ada pada diri si anak. Nika, dengan begitu kita akan bisa menumbuhkan motivasi internal atau disiplin pribadi dari anak itu sendiri. Misalnya untuk apa sih belajar? Kita bisa bantu dia menemukan nilai-nilai positif dalam dirinya. Bukan karena nilai, bukan karena takut dengan guru, bukan karena penghargaan atau hukuman, tetapi kita bangkitkan
seberapa besar sih nilai kamu belajar gitu. Memang bermanfaat, kebermanfaatan untuk dirinya. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk lebih lanjut silakan Bapak Ibu membaca materi yang sudah saya berikan. Lanjut Bu Eka. 3 motivasi perilaku manusia oleh Danny Gessen, teorinya. Jadi kadang kita termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut gitu. Karena ini, karena si A, karena si B. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya jelaslah saya akan melakukan ini supaya saya dapat ini, misalnya saya dapat hadiah, penghargaan, dapat uang dan lain sebagainya. Saya dapat nama atau lain sebagainya, apa ya jadi motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana ketiga motivasi perilaku manusia yang Bapak Ibu setujui di antara 3 itu? Ketiga ya. Jadi tugas kita adalah membangkitkan motivasi internal dalam diri peserta didik dengan memunculkan nilai positif. Jadi setiap anak memiliki nilai yang unik Bapak Ibu, nilai positif. Menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika ada anak yang selalu melakukan kesalahan atau mungkin berulah, carilah nilai positif dalam dirinya, kita bangkitkan. Dan dia bantu berusaha untuk menemukan nilai positif yang belum dia tunjukkan dalam dirinya. Maka si anak akan merasa dihargai dan dihormati tanpa tidak langsung. Contoh Bu Guru kelas 1. Bu Guru kelas 1 dulu anak muridnya kan jarang sekali bisa dibaca ya. Baru masuk itu mungkin ada memang sudah pintar dan ada yang memang belum. Ketika Bu Guru berusaha ngajarin si anak, dia bisa mengenal huruf mungkin A, B atau perbedaan B dan D. Ada nggak rasa senang dari si anak? Rasa bangga pada dirinya ya kan? Bukan karena ibu gurunya, tapi bangga. Yes, saya bisa menuliskan atau mengenal huruf A atau huruf B. Yang B pasangnya ke kanan, yang D mungkin perutnya ke kiri. Itu dia sudah bangga. Walaupun bu gurunya tidak memberikan hadiah atau pengancaman, ya kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita tanamkan. Jadi kita lebih gali. Nah, kita pada kesimpulan Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin sekolah, silakan dibaca. Kesimpulan. Penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri. Kita bukan orang lain, artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Terima kasih, itu dia kesimpulan materi kita hari ini. Tapi masih kita lanjutkan lagi Bu Eka, 5 posisi kontrol. Nah, materi yang berikutnya nih, 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru atau pendidik, baik sebagai orang tua di rumah, yang manakah di antara kelima niki Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer, atau semuanya? Semuanya ya. Jadi disinilah 5 posisi kontrol seorang guru biasanya. Dan dari kelima ini, dari materi mungkin Bapak Ibu bisa baca, yang mana di antara kelima ini posisi kontrol guru yang bisa membentuk keyakinan atau nilai-nilai positif, disiplin positif si peserta didik atau anak kita. Di antara kelima. Penghukum biasanya menakut-nakuti, kan gitu. Pembuat rasa bersalah, membuli anak itu memang dia memang salah. Kemudian sebagai teman, anggap anak kita sebagai teman, ajak bercanda.
tetapi kadang kita hilang ya, agak sedikit campak. Kemudian sebagai pemantau mengamati anak, kamu ini mengatur, atau sebagai manajer. Silakan Bu Deta lanjut, jawabannya ada di sini. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot dari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat salah atau rendah diri. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya biasanya campak guru itu, anggap biasa, ajak pak ini, ajak ibu ini biasa gitu ya. Itu negatifnya. Kalau positif, dia kadang mau nurut gitu, kadang. Sekarang pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Anak-anak kalau tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Nulis Gayatri Mantram 100 halaman misalnya, itu konsekuensi ya. Atau apa misalnya anak-anak kalau tidak mengerjain ini, susut WC. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, jadi ada jarak sedikit ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan. Dan manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita dituntun dengan pemahaman kita. Yang mana jadinya? Yang manajer. Tinggi. Studi kasus nih Bapak Ibu, lanjutkan Bu ya Kak. Ada IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena IPA berbicara gagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya yang menertawakan si IPA. IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan diminta oleh Pak gurunya untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next, Bu Eka. Jadi jawabannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Silakan mic-nya. Karena ini akan berdampak kepada kejiwaan siswa. Ya, karena jika terus siswa dipermalukan seperti itu, lama-lama dia tidak akan percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Bukan yang membaik, tapi malah bisa menjadi bumerang bagi diri siswa itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Saya tidak setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Seno terhadap IPA, karena dengan melaksanakan itu, satu, anak psikologisnya anak itu kasihan si IPA-nya, kemudian psikologis untuk teman-temannya juga jadinya kasihan karena terbiasa mengejek teman, membuli teman. Dan jika dibiasakan, seorang guru pun karakternya itu sudah tidak patut untuk ditiru. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Jadi menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan tadi sudah langsung dijawab. Jadi dampaknya kepada psikologis ya. Apakah baik atau buruk? Buruk. Jelas buruk. Ya, dan akan menjadi trauma untuk ke depannya. Kita lanjut Bu Eka, langsung aja segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan yang ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas.
dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Wilson berlandaskan pada tim menanyakan keyakinan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Tuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Terima kasih Bapak Ibu, silakan buka di materi yang ke-6, 2.6. Yang belakang ada percakapan antara guru dan anak murid 2.6. Kita akan praktik peran. Kita akan menerapkan segitiga restitusi untuk menghemat waktu. Dia ingin praktekkan nanti antara Pak Joko dan muridnya. Mungkin bisa Pak Erik sama Pak Kadek bisa di depan untuk mempraktekkan seorang guru dan murid. Nah, ini silakan duduk, bawa teksnya Pak, baca aja. Ayo, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat saya main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina Pak, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Jadi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja, Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Iya. Sekarang. Nah. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya, ya? Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu? Iya, Pak. Ya Bapak, bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Tadi Menghormati orang lain dan hormati dirimu sendiri. kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita.
kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapat rasa senang? Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih. Bermain peran seorang guru dan 2 anak murid yang suka buat onar. Oke, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu dari cerita peran tadi sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi si Adi sama Mario tadi sadar ya, walaupun dia memiliki rasa senang tapi sadar dia memiliki bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran. Karena kesenangannya dia tidak menghormati orang lain, tidak memperhatikan, agar menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan tersebut diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan. Sekolah kita ini menjadi penyemaian gugrinnya benih kebudayaan dan pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Jadi kalau kita Adiwiyata itu ada punya gugrin, pembenihan, pembibitan, berarti kalau sekolah kita sebagai benih kebudayaan. Jadi kita kedepannya mau menanam kebudayaan yang bagaimana Bapak Ibu, dan mau menumbuhkan karakter bangsa kita yang bagaimana. Disinilah tempatnya, sekolah, pendidikan. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya silahkan Bapak Ibu tulis di lembar yang terakhir, di mungkin itu PPT-nya terakhir, membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu silahkan berkelompok diskusi. Membuat keyakinan kelas. Hasil diskusi kami, keyakinan kelas yang dapat kami rumuskan adalah: yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Ketiga, peduli terhadap lingkungan. Keempat, bertanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Yang kelima, percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang keenam, menghargai nilai perjuangan yang telah dilakukan, tidak peduli apapun hasilnya. Baik, terima kasih. Mungkin kelompok yang kedua, silakan. Dari diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan untuk keyakinan kelas yaitu rasa tanggung jawab, saling peduli, saling menghormati, saling sayang menyayangi, disiplin, mandiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah merumuskan keyakinan kelas. Nanti bisa dibuat sebagai bukti asli nyata Bapak Ibu setelah mengikuti desiminasi niki untuk ditempel sebagai literasi di kelas masing-masing. Sederhana tapi bisa dibaca oleh murid. Jadi ketika murid melakukan suatu tindakan kesalahan, Bapak Ibu bisa meyakinkannya kembali. Nilai yang sudah ditunjukkan dan nilai yang belum ditunjukkan berdasarkan keyakinan kelas. Enten Bapak Ibu, setuju? Ya, mari kita lakukan ke Bapak Ibu. Jadi di akhir sesi ini seperti biasa ada post test Bapak Ibu. Niki post testnya Bapak Ibu. Silakan ditonton video inspirasi, video motivator. Sir, आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है।
Ya, pertanyaannya, kebutuhan dasar apa? Dalam video tadi sudah ditonton, kebutuhan dasar manusia apa sih yang menyebabkan menjadi motivasi si mereka itu, si anak mungkin. Dari video ini kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Disimpan jawabannya. Kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam video tersebut? Kebajikan universal apa? Disimpan jawabannya. Ketiga, keyakinan yang manakah yang sudah ditunjukkan dan yang belum ditunjukkan dalam video tersebut? Yang sudah ditunjukkan apa, yang belum apa? Kira-kira yang menjadi inspirasinya siapa? Penggeraknya siapa? Anak kecil. Iya, seorang anak jadi lingkungan. Nah, itu dia postesnya Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu sendiri yang menjawab dan yang menilainya. Oke, tidak ada benar dan salah, tetapi Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada dalam video tersebut yang nantinya menjadi inspirasi sebagai penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Berakhirnya dengan postes niki, materinya juga sudah kirang langkung titiang lunaskeun sinampura. Mohon dimaafkan, tak ada gading yang tak retak dan kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita harus bekerja sama Bapak Ibu. Dan atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang menghadapi anak didik yang memiliki permasalahan, berarti Bapak Ibu sendiri sebagai apa Bapak Ibu? Manajer, posisi manajer. Yang bisa menemukan solusinya siapa Bapak Ibu? Anak itu sendiri, peserta didik itu sendiri. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar dari anak itu sendiri. Dengan menanamkan napi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu bebas untuk menjadi posisi manajer kepada anak didik, menumbuhkan budaya positif dan disiplin positif kepada anak didik. Untuk itu yang cukupkan, habis ini kita akan sesi foto bersama dan kita tutup dengan kegiatan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, semoga materi ini bermanfaat bagi kami semua demi kebaikan dan perubahan baru kepada sekolah kami. Terima kasih. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Minade Terima. Saya diberikan untuk merefleksi kegiatan diseminasi. Perasaan saya sebelum saya menerima pembelajaran diseminasi ini, saya ragu-ragu apa yang akan diberikan. Setelah saya diberikan, saya merasa bangga dan senang menerima diseminasi ini dengan baik, dan saya sebagai guru menjadi guru manajer. Pengalaman yang saya dapatkan tadi adalah bisa membuat kesepakatan kelas. Kenyataan selama ini sebelum diadakan diseminasi, saya tidak paham tentang apa itu diseminasi. Setelah saya menerima
apa yang dijelaskan oleh CGP, saya merasa paham tentang diseminasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya. Nama saya Kadir Parwate. Saya di sini sebagai guru SD Negeri 4 Tuliko. Saya sebagai guru muda. Perasaan yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan yaitu senang dan bisa tahu budaya positif ini. Pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti diseminasi budaya positif, dapatkan ilmu tentang kesepakatan kelas. Saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eri Gunawijaya, salah satu guru di SD Negeri 4 Tuliko. Baik, perasaan saya ketika mengikuti diseminasi budaya positif adalah saya merasa mendapat sedikit pencerahan untuk menghadapi siswa. Bagaimana menghadapi siswa ketika melakukan pelanggaran, bukan dengan hukuman, tetapi harus bisa memberikan motivasi kepada siswa agar dia bisa menyelesaikan masalah dari dalam dirinya sendiri. Pengalaman yang didapat dari diseminasi budaya positif ini adalah banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Salah satunya adalah segitiga restitusi untuk menghadapi bagaimana mengatasi siswa-siswa dalam melanggar peraturan di sekolah. Sehingga dari hal ini kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita bisa memotivasi siswa agar dia bisa menangani masalahnya dan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Kenyataan selama ini sebelum diadakan diseminasi, yang saya rasakan, saya hanyalah seorang yang membuat siswa merasa takut karena sering memberikan hukuman kepada siswa. Sehingga sekarang dengan adanya kegiatan ini, semoga saya bisa ke depannya bersikap lebih baik menjadi seorang guru dan bisa membangun ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan bisa saya manfaatkan kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Saya Ningtut Suci. Penilaian yang saya dapatkan mengenai diseminasi budaya positif tadi, saya mendapat banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Sebelumnya saya di kelas sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan untuk mengenai anak karena saya merasa bahwa anak itu bersalah. Sebenarnya saya tidak melakukan seperti itu. Setelah saya mendapatkan banyak ilmu dari diseminasi budaya positif ini, baru saya merasakan bahwa saya itu salah mendidik anak. Nah, sekarang karena pengalaman itu, saya akan lebih baik lagi mendidik dan membina anak sebaik mungkin. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Pak Ibu Setiari Dewi. Saya selaku guru di SD Negeri 4 Tuliko. Untuk pengalaman saya dengan refleksi kegiatan diseminasi, saya tahu bagaimana caranya membimbing dan membina murid. Mungkin pada saat murid itu melakukan suatu kesalahan. Jadi sebelum saya mendapatkan kegiatan refleksi diseminasi ini, saya belum tahu bagaimana cara membina dan membimbing murid-murid itu secara baik dan benar. Dengan adanya diseminasi dari guru CGP, kita tahu bagaimana caranya mengelompokkan simulasi dari segitiga restitusi. Terima kasih.
Swastiastu, perkenalkan nama saya Dian Komala Dewi. Saya selaku wali kelas 1 di sini. Perasaan yang saya peroleh selama mendapatkan kegiatan diseminasi ini adalah senang sekali, karena di samping saya dapat merefleksi bagaimana pembelajaran saya di sekolah, saya juga mendapatkan ilmu bagaimana menindak anak-anak di sini, bagaimana cara membimbing mereka agar menjadi lebih baik lagi. Pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya, apalagi di sini dicontohkan bagaimana prakteknya, bagaimana cara berbicara yang manis sehingga anak-anak juga bisa menerima, bisa kita ajak rangkul bersama menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kenyataan selama ini ya, sebelum diadakannya diseminasi di sini, saya sebagai pengajar sudah melaksanakan 5 kontrol guru. Hanya saja dalam hal manajer itu masih kurang menurut saya. Dengan dicontohkan dalam diseminasi ini, saya memperoleh ilmu apa yang harus saya terapkan, bagaimana cara saya menerapkan lebih baik lagi. Luar biasa sekali bagi saya. Hal yang perlu dilakukan ke depannya adalah menurut saya agar semua hal baik yang sudah saya dapatkan di sini bisa dilaksanakan dan anak didik saya menjadi lebih baik lagi. Harapan saya terhadap guru penggerak, semoga dengan segala yang sudah dilaksanakan beliau bisa menambah wawasan bagi kami para guru, dan anak-anak didik kami juga semakin lebih baik lagi menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi yang lebih luar biasa lagi. Dan semoga Ibu sebagai calon guru penggerak lebih berprestasi lagi dan mampu membina kami menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya mengikuti acara kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP. Pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang dan bangga karena sebelumnya saya belum mengetahui apa itu diseminasi, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga ada segitiga restitusi. Ya, hal itu sangat-sangat bermanfaat bagi seorang guru dalam mendidik, membimbing peserta didiknya supaya menjadi anak yang seperti yang diinginkan, yang diimpikan oleh seorang guru, ya. Sebelum diadakan kegiatan diseminasi ini, biasanya saya sebagai staf atau TU di SD Negeri 4 Tulikuk untuk memotivasi anak supaya rajin belajar, berprestasi, biasanya memberi hadiah. Ternyata memberi hadiah bukan menjadi motivasi yang baik untuk anak atau peserta didik. Setelah mengikuti acara ini, motivasinya anak itu supaya tumbuh dari dalam dirinya sendiri, begitu. Kedepannya hal-hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak, memotivasi dirinya sendiri supaya menjadi anak yang maju. Untuk kesan dan pesannya untuk guru CGP, Ibu sudah melaksanakan kegiatan CGP berjalan dengan baik. Jadi kami sangat mendukung dan memberi apresiasi. Semoga sukses dan bisa menjadi contoh untuk guru yang lain supaya ikut juga menjadi guru penggerak. Ya, semangat guru penggerak SD Negeri 4 Tulikuk. Sekian dan terima kasih.